Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Sebelum mulai ke materi bulan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing ya Bu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya terima kasih Ibu ya udah hadir di pertemuan kelompok bulan ini. Bulan lalu kita kan pertemuan kelompok ya Bu ya. Bulan lalu kita bahas tentang apa ya? Kandungan gizi, bahan pangan yang ada di sekitar. Ya. Masih ingat ya Bu ya? Bulan lalu kita membahas tentang kandungan gizi, bahan pangan yang ada di sekitar. Sebelum masuk ke materi yang bulan ini, saya mau bertanya Bu, bagaimana cara Ibu mengolah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik? Masak yang setengah matang. Masak setengah matang. Masak sampai matang. Masak sampai matang. Ya, ada dua jawaban ya Bu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan cara memasak masakan makanan pendamping ASI dan makanan orang dewasa khususnya untuk ibu hamil berbahan lokal. Sekarang Ibu dibagi dua kelompok ya. Nanti ibunya kelompok MPASI, yang kelompoknya ibunya nanti kelompok makanan orang dewasa. Jangan lupa ya Bu, masaknya menggunakan bahan pangan lokal atau bahan pangan yang Ibu sudah beli kemarin di e-warung. Nggak usah beli yang ada di supermarket karena mahal ya Bu. Memanfaatkan yang ada di lingkungan saja. Terus gunakan cara memasak yang sederhana, merebus, mengukus, dan memanggang, menumis agar nilai gizi tetap utuh. Perhatikan kebersihan dan cara mencuci bahan pangan, tidak ada pemberian atau penambahan penyedap rasa. Khusus untuk MPASI, nanti yang kelompok MPASI ya, perhatikan tekstur makanan agar dapat mudah dicerna oleh anak dan pengolahannya tidak menggunakan minyak. Nanti usia 6-8 bulan biasanya disaring dulu, usia 9-11 bulan nanti dicincang. Untuk usia 12 dan seterusnya nanti bisa masak sesama kayak orang dewasa. Terus gunakan bahan pangan lokal. Tadi udah saya bilang ya Bu ya, yang ada aja di sekitar kita. Terus untuk menjaga makanan agar tetap, gunakan cara memasak dengan cara sederhana, rebus dengan cepat namun tetap matang dengan benar agar nilai gizi tetap utuh. Sudah matang ya Bu ya? Oke. Ibu masak apa tadi Bu? Masak sop. Sop apa? Sop ikan, wortel. Ikan, wortel sama ikan kentang. kentang. Kalau Ibu masak apa Bu? Bikin bubur. Bubur apa Bu? Bubur dicampur sama sayuran, ada daun bayam, terus nanti juga dicampur santan, terus beras, tempe. Berarti udah ada kandungan semua ya Bu ya yang dibutuhkan sama ibu hamil ya Bu ya, sama untuk mencegah stunting itu ya Bu ya. Ada makanan pokoknya, tadi udah ada semua ya, pasti ada nasi. Ibu pakai beras juga Ibu ya? Iya. Lauk pauknya tadi ada, sayurnya juga ada. Terus makanan tadi kan udah tergolong untuk mencegah stunting ya Bu ya. Nanti masakan Ibu diberi nama ya Bu ya, makanan bergizi untuk anak Indonesia sehat dari stunting. Anak memasuki usia 6 bulan perlu diberikan MPASI agar anak terpenuhi kebutuhan gizinya secara seimbang. Untuk ibu hamil seperti Ibu ya Bu ya, perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk memastikan janin yang dikandungannya lahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Masih ingat nggak Bu makanan bergizi yang seimbang itu apa aja? Tadi ada makan pokok harus ada, terus lauk ada lagi sayuran, satu lagi ada buah. Syarat-syarat pemberian MPASI ada beberapa Bu. Yang pertama tepat waktu, yang kedua
adjukat. Adjukat itu artinya bahwa MPASI memiliki kandungan gizi dengan jumlah memadai untuk kebutuhan gizi bayi seusianya. Yang ketiga, aman. Artinya bahwa MPASI disiapkan. Cara menyiapkan steril agar terhindar bakteri dan virus yang menyebabkan diare, kolera, cacingan, hepatitis, dan lain-lain. Penyimpanan dipisahkan dengan makanan mentah, misalnya daging, sayuran, agar terhindar dari bakteri. Simpan di lemari pendingin agar tetap tahan dan steril. Pastikan memasak makanan harus matang dengan benar. Kapan sih MPASI diberikan? Kadang kan ada yang tanya ya Bu, ada yang baru usia sebelum 6 bulan udah dikasih ASI gitu ya Bu ya? Udah dikasih MPASI maksudnya ya. Nah, nutrisi bayi 0-6 bulan 100% diperoleh dan tercukupi dari ASI saja. Namun dengan bertambahnya usia, di rentang usia 6-8 bulan, kebutuhan energi yang tersedia pada ASI hanya 70% dan rentang usia 9-11 bulan jumlah ASI hanya mencukupi 50% total kebutuhannya. Kemudian di rentang 1-2 tahun jumlah ASI yang tersedia hanya mencukupi 30% kebutuhannya. Kekurangan tersebut yang harus dipenuhi melalui makanan pendamping ASI atau MPASI. MPASI diberikan pada bayi yang menunjukkan tanda fisik seperti bayi sudah dapat mengangkat kepalanya dengan tegak dan dapat duduk dengan bantuan, tertarik melihat orang lain makan, menggapai makanan yang ada di depannya. Namun, berdasarkan rekomendasi WHO dan IDAI, berdasarkan penelitian bahwa pemberian ASI selama 6 bulan berdampak pada tumbuh kembang bayi lebih baik dibandingkan dengan ASI selama 4 bulan. Sehingga merekomendasikan pemberian MPASI pada anak memasuki usia 6 bulan. Jadi, pemberian MPASI itu dilakukan setelah anak usia 6 bulan. Usia 0-6 bulan, anak hanya perlu air susu ibu. Begitu ya Ibu ya. Setelah ini, rencana apa yang akan Ibu lakukan di rumah terkait pemanfaatan bantuan sosial untuk pencegah dan penanganan anak stunting? Jangan dulu dijawab Bu, nanti saya kasih namanya tabel jadi diri di kertas metaplan ini. Nanti rencana Ibu bulan depan mau ngapain aja ditulis di situ ya Bu ya. Ya, siap. Jangan lupa untuk selalu mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mencegah dan menangani stunting. Ya mudah-mudahan nggak ada di daerah Ibu yang stunting ya Bu ya. Nanti kalaupun ada, Ibu jangan bingung mau konsultasi sama siapa. Ibu bisa menghubungi kami ya sebagai SDM Kesos. Kami akan membantu Ibu untuk merujuk ke layanan atau fasilitas yang dibutuhkan oleh Ibu nanti. Ada pertanyaan Bu? Belum. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa setiap masak semua bahan makanan harus dicuci dahulu, dimasak sampai matang. Untuk disajikannya di tempat yang bersih juga ya Bu ya, untuk disajikan dimakan buat anak-anak, buat keluarga Ibu. Jaga kebersihan, jaga juga makanan yang seimbang. Begitu ya Bu ya. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.